Hello everybody, welcome back to our channel tempat belajar bahasa Inggris gratis di sini. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis teks dalam pelajaran bahasa Inggris, yaitu descriptive text. Pelajaran kita kali ini akan mencakup pertama, what is descriptive text. Yang kedua, text structure of descriptive text. Yang ketiga, language features of descriptive text. Yang keempat, example. Dan yang kelima, exercise. Oke, mari kita mulai dari what is descriptive text. Descriptive text adalah teks yang menggambarkan objek tertentu seperti tempat, benda, atau orang. Dalam descriptive text ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan objek tertentu dengan cara menggambarkan ciri-ciri khusus dari objek tersebut dengan maksud untuk membantu pembaca memvisualisasikan bagaimana bentuk daripada orang atau binatang atau taman atau benda yang menjadi objek penggambaran tersebut. Berikutnya kita lanjut ke text structure of descriptive text. Teks strukturnya yaitu pertama, identification atau opening paragraph. Dalam paragraf ini terdapat topik kalimat yang memperkenalkan objek yang akan digambarkan. Kemudian text structure yang kedua, description, atau biasa diistilahkan juga dengan supporting paragraph. Bagian ini merupakan serangkaian paragraf yang merupakan lanjutan dari opening paragraph yang bertujuan untuk menggambarkan bagian-bagian atau ciri atau karakteristik khusus dari objek yang digambarkan. Selanjutnya kita masuk ke language features. Jadi, descriptive text biasa menggunakan to be dan to have, kemudian relating verbs, lalu opinion and fact adjectives, serta prepositions of place. Baik, mari kita lihat language features tersebut satu persatu. Kita mulai dari to be and to have. Berikut contoh dari penggunaan to be dan to have tersebut. Jadi di sini terdapat to be is, are, serta has dan have, di mana posisinya berada di antara subjek dan komplement atau pelengkap. Kita bisa lihat contohnya, misalnya the buildings are magnificent. Lalu penggunaan has, the museum has 3 main halls. Kemudian kita lanjut ke relating verbs. Relating verbs melibatkan states of being atau bentuk and having atau kepunyaan. Relating verbs digunakan untuk mengidentifikasi sesuatu atau biasa diistilahkan dengan identifying, atau untuk menyatakan kualitas dari sesuatu atau biasa diistilahkan dengan attributif. Berikut beberapa contoh dari relating verbs, baik yang termasuk attributif maupun yang identifying. Attributif kita bisa melihat mulai dari be, get, keep, sampai remain. Kemudian identifying dari be, add up to, call, sampai define. Contoh penggunaannya dalam kalimat, kita bisa lihat the museum has 5 halls. Lalu the parking area looks very clean. Jadi posisi relating verbs berada di antara subjek dan komplement. Berikutnya kita masuk ke opinion and fact adjectives. Jadi terkadang kita menggunakan lebih dari satu adjektif untuk menggambarkan sesuatu. Dalam hal ini kita bisa menggunakan fact adjectives atau kata sifat yang menunjukkan fakta, dan opinion adjectives atau kata sifat yang menunjukkan opini. Opinion adjectives biasanya ditempatkan pada bagian depan sebelum fact adjectives. Ketika ada 2 atau lebih adjectives, maka biasanya kita menempatkan koma di antara adjectives tersebut. Berikut beberapa contohnya. Kita lihat contoh pertama, a beautiful silky dress. Beautiful merupakan opinion adjektifnya, kemudian silky adalah fact adjektifnya. Jadi opinion berada di bagian depan, kemudian diikuti oleh fact, lalu disandingkan dengan noun atau kata benda. Dan sebelumnya terdapat artikel
atau kata sandang, atau biasa juga diistilahkan dengan determiner. Adapun susunan daripada adjektif itu jika terdapat 2 atau lebih adjektif, maka kita bisa mengikuti pola berikut ini. Jadi dimulai dari determiner atau tadi diistilahkan dengan artikel atau kata sandang, kemudian diikuti oleh adjektif yang berbentuk opinion. Lalu setelah itu diikuti oleh adjektif berbentuk fact, kemudian bendanya. Adapun urutan daripada adjektif yang berbentuk fact itu biasanya dimulai dari size atau ukuran, kemudian diikuti oleh age atau umur, lalu shape atau bentuk, color atau warna, origin atau asal, kemudian material, lalu purpose atau tujuan. Kita bisa melihat contohnya, a beautiful old yellow German car. Yang kedua, the small rectangular wooden dining table. Selanjutnya kita masuk ke prepositions of place. Jadi, a preposition atau kata depan menghubungkan nouns atau kata benda, pronouns atau kata ganti, dan frase dengan kata-kata lainnya dalam satu kalimat. Kata atau frase yang dihubungkan oleh preposisi tersebut diistilahkan juga dengan object of preposition atau objek preposisi. Contohnya, the apple is on the table. On merupakan preposisinya, the table adalah object of the preposition. Kemudian, the boy is reading a book under a tree. Under adalah preposisinya, kemudian a tree adalah object of the preposition. Kemudian berikut beberapa contoh daripada prepositions of place tersebut. Jadi ada preposition contohnya, kemudian diikuti oleh usage atau kegunaannya, kemudian example contohnya. Jadi ada kata in, biasa digunakan dengan room atau building atau street, contohnya in the kitchen atau town, in London, dan seterusnya. Kemudian ada kata at, kita bisa melihat bagaimana penggunaannya serta contohnya. Contoh yang lainnya ada kata by, next to, beside, lalu under, below, dan over. Kita bisa melihat kegunaan serta contohnya. Berikutnya ada above, across, through, dan to. Kemudian ada kata into, towards, onto, and from. Masing-masing dilengkapi dengan kegunaan serta contoh. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh daripada descriptive text. Di sini terdapat sebuah teks dengan judul Taj Mahal, dan ini merupakan paragraf pertama. Dari sisi struktur teks, paragraf ini merupakan identification atau opening paragraph yang memperkenalkan topik yang dibahas, yaitu tentang Taj Mahal. Kemudian language features, dalam paragraf ini terdapat to be atau relating verb, yaitu kata is. Selain itu juga terdapat prepositions of place, yaitu kata on. Kemudian paragraf kedua merupakan description atau supporting paragraph yang menjelaskan tentang ciri-ciri atau karakteristik daripada Taj Mahal, seperti diantaranya Taj Mahal yang terbuat dari bahan marble atau marmer. Kemudian juga dijelaskan tentang dome yang ada pada Taj Mahal atau kubah yang berukuran sampai 240 feet atau sekitar 73 meter. Lalu dari sisi length features, paragraf ini terdapat kata-kata yang merupakan opinion dan fact adjectives, seperti kata finest, poor white, kemudian intricate, serta octagonal. Di mana finest, poor, serta intricate merupakan opinion adjectives, kemudian white serta octagonal merupakan fact adjectives.
paragraf berikutnya yang juga termasuk ke dalam bagian description atau supporting paragraph, di mana menjelaskan tentang karakteristik lain daripada Taj Mahal, yaitu Taj Mahal yang menampakkan bayangan yang sangat indah pada waktu yang berbeda sepanjang hari. Dalam paragraf ini juga terdapat opinion and fact adjectives seperti kata magnificent, heavenly pinkish, bright, clear, milky white, and glistening. Selain itu, dalam paragraf ini terdapat juga relating verbs, yaitu kata looks. Baik, berikut kita masuk ke exercise atau latihan. Dalam hal ini terdapat sebuah teks deskriptif dengan judul Losari Beach. Terdapat 4 paragraf. Jadi setelah membaca teks ini, maka siswa diharapkan untuk bisa mengidentifikasi text structure serta link features daripada teks tersebut dengan cara melengkapi grid atau tabel di bawah ini. Okay, that's all our material on descriptive text. And thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share if you think this video is useful. Thank you and see you next time.